Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Aulia dari kelas Ilmu Komputer 5. Nah, kali ini Arif akan membawakan materi video pembelajaran dari kelompok 6, kelompok Arif sendiri, dengan tema yang berjudul Ejaan dan Tanda Baca. Baik, kita langsung aja ke presentasinya. Ejaan dan tanda baca. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana cara kita melambangkan bunyi ujaran dan cara kita bagaimana menghubungkan lambang-lambang itu, seperti pemisahan lambang tersebut, seperti penggabungan lambang-lambang tersebut yang ada pada suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahwa yang dimaksud ini tuh ada 3 hal patokannya, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ada 3 ejaan yang diketahui dalam memunculkan peresmian bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada ejaan Van op Huysen. Ini ejaan muncul pada tahun 1901 yang dibuat oleh orang Belanda dan juga dibantu oleh orang Melayu, bisa dibilang orang Melayu yang bernama Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Contohnya nih ya, contohnya adanya ejaan Van op Huysen. Yang pertama, huruf J. Huruf J itu dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti apa? Contoh nih, pajah dan sajang. Kita mendengarnya seperti aneh atau kurang familiar. Namun pada zaman dulu itu dibaca payah dan juga sayang. Huruf J yang dimaksudkan ialah huruf Y pada bahasa sekarang. Itu dia. Contoh yang kedua nih, huruf OE. Huruf OE itu dipakai untuk menuliskan kata-kata goeroe dan itoy. Sama juga ya, kedengaran kurang familiar, namun maksudnya itu OE digantikan dengan huruf U sehingga menjadi guru dan itu. Itu deh contohnya. Baik, kita langsung ke ejaan berikutnya, ejaan Melindo. Ejaan ini tuh muncul pada akhir tahun 59 yang diputuskan oleh kedua belah pihak dari perwakilan Indonesia yang bernama Slamet Mulyana dan perwakilan orang Melayu yang bernama Syekh Nasib bin Ismail. Mereka berdua nih meresmikan konsep ejaan bahasa Indonesia yang baru yang bernama ejaan Melindo, yaitu Melayu Indonesia. Boleh juga nih. Yang terakhir, nah ini baru ejaan yang kita pakai sampai sekarang. Apa itu? EBI, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini tuh muncul pada tahun 72, tepatnya 1 hari sebelum kemerdekaan kita, yaitu 16 Agustus tahun 72. Presiden kita meresmikan pemakaian ejaan bahasa ini. Sampai-sampai Departemen Pendidikan pun ngeluarin buku yang judulnya tuh Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, sebagai patokan kita untuk mempelajari ejaan terbaru kita yang kita pakai sampai saat ini. Oke, itu ringkasan yang Arif jelaskan soal ejaan. Langsung kita muncul ke tanda baca. Tanda baca pada bahasa Indonesia itu terdapat 15. Titik, koma, 2 titik, atau titik 2, hubung, pisah, elipsis, tanya, seru, kurung siku, petik tunggal, mirip, dan yang terakhir ialah apostrof. Baik, tanda titik. Tanda titik itu biasanya digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, ibuku tinggal di Medan. Titik. Nah, itu kan udah akhir kalimat. Sudah sepatutnya kita menambahkan titik di akhir kalimat tersebut untuk tanda bahwa itu selesai, tamat. Yang kedua, biasanya itu tanda titik dipakai untuk menunjukkan daftar-daftar. Contohnya seperti
Em, makanan makanan terenak di dunia. Titik dua. Satu, titik rendang. Kedua, titik nasi goreng. Itu juga biasa dipakai dalam bagan atau daftar atau juga ikhtisar. Nah, kemudian titik juga pasti dipakai ketika kita memisahkan angka seperti jam, menit, atau juga detik. Contohnya, Andi pergi ke Jakarta pukul 13.00. Pukul 13.00 ini artinya pukul 1 siang. Yang artinya itu menunjukkan tanda jam dan 00 yang menunjukkan tanda menit. Dan dipisahkan keduanya titik. Oke, itu dia. Baik, kita langsung ke contoh berikutnya ya. Maksudnya tanda baca berikutnya, yaitu tanda koma. Nah, tanda koma ini tuh biasa sebagai tanda yang muncul ketika masih menggantung ya. Jadi pastikan tanda koma itu tidak mungkin di akhir, tapi di tengah-tengah. Biasanya digunakan menunjukkan bahwa ini tanda akan ada muncul lagi kalimat baru sampai ada kalimat terakhir yang ditambahkan dengan titik. Itu dia tanda koma. Contohnya nih, tanda koma kan dipakai kan biasa tuh sebagai unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh nih, Andi membeli buku, kertas, dan pulpen. Nah, tanda koma itu juga biasa dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, ya dahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Nah, ada yang menyebut kata seperti tetapi, melainkan, atau kecuali itu tuh kata-kata yang berlawanan atau kata yang bermakna negatif. Contohnya seperti ini, Andi ingin membeli mainan, tetapi ayahnya nggak kasih izin. Nah, karena ada kata tetapi yang memaknakan kata berlawan atau kata negatif, maka biasanya akan muncul tanda koma sebelum kata tersebut untuk menandakan bahwa itu kata yang berlawanan. Itu dia. Oke, tanda koma berikutnya, contohnya itu biasanya dipakai di bentuk-bentuk angka desimal atau angka-angka rupiah gitu ya. Nah, contohnya gini, kalau desimal udah pasti dong pakai angka biasanya. Contoh seperti ini, 27,5 kg. Atau misal seperti ini menunjukkan jarak. Berapa jaraknya? 50,7 meter. Itu contoh. Oke, contoh tanda koma yang dipakai dalam rupiah yaitu misalnya berapa harganya nih gitu. Kita beli permen. Berapa harganya? 500,2 rupiah gitu. Nah, itu tanda koma muncul di 500,2 rupiah. Itu dia. 500,2 rupiah. Atau mungkin 700,7 rupiah. Itu dia. Contohnya lagi, mungkin tadi cukup kali ya. Kita bisa lanjut ke tanda berikutnya. Tanda baca berikutnya yaitu tanda titik koma. Oke. Contoh pertamanya itu, tanda ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam akan larut, pekerjaan belum selesai juga. Nah, contohnya lagi tuh sama seperti ini. Contoh berikutnya seperti tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya gini, ayah sedang menanam kebun. Titik 2, ibu sibuk memasak di dapur. Itu contohnya. Ke tanda berikutnya, tanda titik 2. Nah, ini tanda udah biasa kita kenal ya. Contohnya gini, tanda titik 2 kan dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap, baru ditambah sebagai rangkaian-rangkaian sampingan. Contoh gini, Andi ingin
membeli perabotan rumah tangga. Apa aja itu? Seperti kursi, seperti em, peralatan kursi, seperti TV, seperti kulkas, nah gitu. Tapi kalau kita tulis dalam kalimat, Andi memerlukan atau Andi ingin membeli perabot rumah tangga titik dua baru tadi ada kulkas, ada kursi, ada TV. Nah, kemudian contoh berikutnya, Arif yakin nih pasti kalian sering lihat ya. Tanda titik dua itu dipakai sesudah kata atau ungkapan memerlukan pemberian. Ketua Muhammad Fakhrul Raji. Atau tanda titik dua itu biasa dipakai seperti naskah drama atau sang teater nih gitu kan, atau sedang dialog. Contohnya ibu bilang beli dulu garam nak gitu. Baru si anak bilang oke bu. Kalau dia sedang dalam dialog, biasanya itu diawali setelah titik dua, yaitu tanda petik ya, tanda petik dua, baru beli garam ini nak, baru ditutup dengan tanda petik lagi. Itu. Oke, lanjut tanda hubung. Masya Allah. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Nah, contohnya gini. Misalnya kita sedang menulis nih kan di makalah, cuman kita buatnya itu misalnya gini. Anak itu sedang bermain di halaman. Namun yang tersisa ketika kita sudah di ujung baris kanan tuh, anak itu sedang tapi ternyata kata main sudah pindah ke bawah. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan kata hubung sehingga kalimatnya seperti ini. Anak itu sedang bergaris main di halaman, yang menunjukkan bahwa kata itu masih ada sambungannya. Toh sudah pasti nggak ada kan kata berapa sekarang. Nah, itu pasti masih digantung. Makanya bermain harus ada kata sambungnya ketika dia dipisahkan dalam pergantian baris. Nah, yang kedua nih, ini umum juga nih, pasti kalian juga pada tahu. Contoh gini, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh gini, bermain-main, pasti dong itu bermain garis main, atau mobil-mobilan, mobil garis mobilan. Udah pasti tahu dong. Lanjut. Atau juga gini ya, tanda hubung juga bisa dipakai nih dalam ulang tahun kita nih. Misalnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2003 gitu. Itu udah contohnya. 1 garis 2 garis 2003. Lanjut. Baik. Nah, kali ini kita ialah membahas tanda pisah. Nah, ingat ya guys ya. Tanda pisah itu beda dengan tanda hubung. Memang ya nulisnya tuh kayak sama, cuman ya maksudnya beda gitu. Contoh seperti ini. Tanda pisah ya, itu dipakai di antara dua bilangan misalnya kan. Di antara dua bilangan seperti kayak tanggal atau tempat. Namun itu bermakna arti itu sampai mana gitu. Sampai dengan bla 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 atau sampai ke bla bla bla. Contohnya tahun 1945 sampai dengan tahun 1970 gitu contohnya. Nah, kalau kita yang mempersingkat kalimat tadi, maka kita perlu hanya cukup menulis tahun 1945 garis 1970. Maka orang sudah pasti paham bahwa berarti jangka waktu tahun tersebut itu ditandai dengan tanda hubung. Berarti dari tahun 45 sampai tahun 70, berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 25 tahun. Atau misalnya Andi pergi mudik dari Medan ke Jakarta. Nah, kita bisa juga tuh menyingkatkan bahasa itu, kalimat itu seperti Andi pergi mudik dari Medan garis Jakarta. Orang sudah juga pasti paham. Tuh. Lanjut, bre. Tanda tanya. Udah pastilah. Tanda tanya, nanya gitu. Orang nanya yang bisa tanya.
Tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan sih dia pergi gitu? Atau dia udah makan belum? Nah, itu wajib dong tanda tanya. Atau apa ya? Mungkin itulah udah ngerti kali ya. Pokoknya gitu deh biasanya dipakai tanda tanya. Insya Allah lanjut. Tanda seru. Nah, ini tuh tanda yang kalau bahasa itu ngegas ya. Ngegas gitu. Tanda yang perintah itu pasti pakai tanda seru. Tanda seru itu bisa dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang seperti perintah ya, yang seperti atau emosi yang kuat atau sedang ngegas-ngegasnya. Itu biasanya kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia tuh pasti tanda seru tuh. Misalnya gini, tutup pintu kamar itu, tanda seru. Jangan injak rumput itu, tanda seru. Itu tanda perintah bro, jadi udah pasti lo tahu. Dan itu biasa tanda seru itu dipakai pada rambu-rambu gitu kan, jangan parkir di sini gitu, tanda seru gitu ya. Atau juga di apa ya, di pamflet tentang keselamatan gitu kan gitu. Atau misal di jalan tol, jangan gunakan bahu jalan gitu. Itu contohnya. Biasanya itu tanda seru belakangnya. Lanjut, apalagi nih guys, tanda elipsis. Ini tuh tanda yang kayak gantung, cuman nggak gantung. Gimana ngomongnya ya? Kayak tanda gantung deh. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Begini, ya kalau gitu, ya udah aja lah, kita laksanakan, kita asik. Kalau begitu titik koma, kan ini kan kalau begitu kan masih gantung, harus ada kata koma. Walaupun memang kita sekarang bahas elipsis, namun ini biasanya pakai kata koma gitu. Kalau begitu titik koma, ayolah kita laksanakan, asik. Itu contohnya. Atau gini, bisa juga dia dipakai di akhir kalimat tanda elipsis ini. Contohnya, tanda elipsis pada akhir kalimat tak diikuti dengan spasi. Ingat, contohnya, dalam membawa mobil kita harus berhati-hati. Titik. Itu seperti nada tuh kayak berhati-hati tuh kayak harus diingat. Gimana ya jelasin ya, Masya Allah. Aduh. Pokoknya itulah ya Allah. Semoga kalian paham lah. Dia seperti ini tanda elipsis kalau dipakai di akhir kalimat, dia bisa seperti tanda titik. Namun sepertinya ada perbedaan makna, cuma Arif nggak bisa jelasin karena belum paham. Tapi yang pasti kalau tanda elipsis itu bisa pada akhir kalimat ya. Kalau dia pada akhir kalimat itu bisa disamakan dengan tanda titik gitu. Cuman sepertinya ada perbedaan tergantung seperti apa kalimat yang dipakai, apa yang dibahas itu. Jadi nggak bisa sembarangan juga sih tanda elipsis dipakai gitu. Oke lanjut, tanda petik. Nah, tanda petik itu udah biasa. Tanda petik itu biasa dipakai saat dialog nih. Kayak tadi kan. Nah, di kalimat garam. Itu harus ada tanda petik. Terus, nak, koma, belikan ibu garam. Baru diakhiri dengan, bukan titik dulu. Diakhiri dengan tanda petik dulu, baru titik. Itu contohnya. Contohnya gini, setelah pertama nih. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ya untuk drama dan sebagainya lah. Misalnya gini, pasal bla 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 UUD tahun 45 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ketika orang sedang mau berbicara atau berdialog, itu wajib hukumnya menggunakan tanda petik tuh. Nah, kalau ada orang mau bicara tapi kita mau pindahkan dalam kalimat, orang ini berpendapat, lu kudu pakai tanda petik. Tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jangan lupa tanda petik tutupnya. Tuh. Lanjut. Tanda petik tunggal. Nah, itu nih beda ya, Bre. Tanda petik biasa sama tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal
itu dipakai untuk mengapit makna atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya apa sih? Contohnya feedback, balikan, komen, komentar, asik. Mantap cuy. Gitu lah pokoknya. Itu seperti bahasa gaul. Atau gini, fallback. Fallback berarti tanda petik tunggal. Lu tulis deh, apa tuh fallback? Artinya apa? Ikuti balik. Itu cukup kali ya. Masya Allah. Biasanya itu dipakai gitu. Atau gini, oke, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Oke, misalnya gini, anak itu nggak punya SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Jadi kalau kita pakai, jadi kalau ini tanda kurung ini tanda kurung lagi itu dipakai untuk menambahkan keterangan ya. Jadi kalau masih kurang jelas, itu bakal terus lagi seperti ini tadi. Tadi anak itu tidak mempunyai SIM. Kalau kita menulis SIM aja, namun kan itu tentu apa ya? Memang sebagian orang sudah tahu, namun belum tentu semua orang tahu apa itu SIM. Sehingga kita tidak ada salahnya menambahkan tanda kurung untuk menjelaskan apa arti dari yang kita singkat tadi. Apa itu SIM? Kita tulis dalam tanda kurung surat izin mengemudi. Gitu dia. Itu sih contohnya. Mungkin cukup satu bisa lah paham. Lanjut, tanda kurung siku. Nah, ini tanda kurung yang jarang dipakai sebenarnya. Ini jarang ada juga di Word, di makalah jarang lihat. Contoh gini, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh gini, persamaan kedua proses ini, perbedaan itu dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Kenapa ada tanda kurung siku dilihat halaman 35-38? Karena itu menunjukkan pemisahan kata dari bab 2 sampai lihat halaman. Jadi ini seperti apa ya maksud tanda kurung siku itu ada untuk menambahkan keterangan. Namun menambahkan keterangan yang sebenarnya mirip fungsinya seperti tanda kurung biasa. Namun ini dia lebih digunakan untuk lebih spesifik lagi biasanya seperti itu. Kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring itu biasanya itu tanda atau ya. Tanda garis miring itu biasa dipakai untuk kata atau. Contoh gini, tanda garis miring itu dipakai sebagai pengganti kata atau tiap atau ataupun. Contoh gini, dikirimkan lewat jalur darat strip laut. Artinya dikirimkan lewat darat atau laut gitu. Misalnya gini, mobil itu harganya 1 juta, 1 juta. Mobil itu harganya 50 juta rupiah strip unit. Nah, artinya mobil itu harganya 50 juta rupiah per unit. Bisa kata per termasuk yang terakhir yaitu tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof ya. Ini dapat dengar juga sih, cuman yang baru tahu bahasa lainnya itu apostrof. Masya Allah. Oke. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angkatan. Contoh gini, dia kan sudah kusurati. Kan sebenarnya bermakna bukan. Itu contoh pertama. Atau contoh kedua deh. Malam telah tiba. Tapi kalau kita bahasa gaul jadi malam, lah tiba. Bisa tuh, boleh. Atau malam telah tiba. Sebenarnya kalau kita pakai malam, TLAH tiba, itu salah. Ya benar, kalau kita mau singkat, ya harus pakai simbol tadi, apostrof, peningkat. Malam, titik koma atas, telah tiba. Artinya malam telah tiba. Gitu bre. Atau gini deh. 1 Januari tahun 98. Kita boleh nyebut 98, tapi jangan lupa kita sebutin 1 Januari 98, sebelum angka 98 harus dicantumkan kata apa tuh? Lambang apostrof. Menunjukkan ini tahun berapa? Tahun 1998. Tuh. Oke. Lama ya kita Harif ngomong nih, setengah jam terasa. Oke, semoga teman-teman paham ya sama yang Harif
carain, meskipun ya ada yang belum paham karena masih belajar juga sih ya. Ya semoga insya Allah teman-teman paham, bisa mengambil ilmu yang Arif kasih tahu tadi, walau belum semuanya, walau memang sebagian ada yang belum jelas, cuman ya insya Allah teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya. Baik, terima kasih teman-teman udah nonton video ini ya. Dan kalau gitu Arif pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.